sebenarnya tugas orang tua adalah satu, memberikan kenyamanan dan rasa percaya dari anak untuk orang tua. Itu PR banget. Karena apa? Yang sangat benar ini, bagaimana misalnya nih, kita orang tua nih mengedukasi anaknya nih, tapi nggak membuat anak itu tersinggung gitu. Gimana kan orang tua aja kan adalah masa-masa yang tingkat pelajaran itu nggak stabil gitu Mbak. Itu gimana Mbak cara mengedukasi mendidik seorang anak? Oke, balik lagi ke pertanyaan kamu yang dua tadi. Jadi intinya kalau kita punya anak remaja, pastikan kita bisa memberikan kenyamanan dulu. Saat nyaman, dia merasa bahwa kita adalah bestie buat dia. Itu sebenarnya anak dengan otomatis akan terbuka kok. Kita merasakan anak kita kok agak menjauh ya, berarti kita harus berupaya lagi untuk bagaimana mendekati dia lagi. Barangkali memang fasenya dia adalah ingin coba-coba. Berarti kita harus mengeksplor apa sih yang dia mau, apa sih yang dan kita harus bisa masuk ke dunianya. Begitu tadi gini, besok malam nih saya sebenarnya mau nonton Blackpink di Jakarta. Tapi kan makanya daripada anak kita main dengan yang lain, nonton dengan teman-teman dan kita nggak bisa memantau, akan lebih baik kita ikut masuk dalam dunia anak kita. Dan itu yang seringkali orang tua itu yang melakukan. Wes tahu, aku dulu udah anak muda kok, jadi mama udah nggak usah ikut-ikutan acara lagi. Padahal anak itu sebenarnya dia butuh bestie. Iya kan? Apalagi orang tua sebenarnya aku sama orang tua itu kayak bestie dia betul kayak gitu. Iya kan? Dan kalau orang tua ngomong sesuatu kan cenderung mendengarin gitu kan? Karena kita merasa bahwa satu frekuensi. Iya, aku suka dengar cerita dia, jadi suka dengar cerita aku. Enak aja. Dan untuk orang tua bisa pada level itu awal itu nggak mudah. Kan tidak semua orang tua otomatis ya. Betul. Kan? Oke Mbak, menurut Mbak nih, para pengguna pemakai itu sebaiknya dituntun ke jalan yang lurus atau justru sebaiknya direhab gitu. Misalnya kita tahu remaja sekarang kan itu dia memiliki tingkat pelajaran yang tinggi kan. Jadi dia tuh kadang memakai terus kayak direhab, terus kemudian memakai lagi, terus direhab lagi, terus kemudian dia berulang-ulang lah kayak gitu. Itu sebaiknya terus diberikan bimbingan yaitu direhab, konsultasi klinis atau justru dihukum gitu untuk memberikan efek yang jerah. Oke. Jadi kalau peraturan pemerintah yang sekarang kan kalau untuk pengguna narkoba atau korban dari narkoba ini kan nggak boleh kalau dihukum ya, tapi lebih disarankan untuk rehabilitasi. Cuma yang namanya program rehabilitasi itu harus didukung sepenuhnya juga oleh signifikan other atau orang-orang terdekatnya dia, mulai dari lingkup rumah sampai dengan lingkungan sekitarnya. Seringkali yang terjadi itu kalau orang terkena narkoba itu dari lingkungannya justru malah mengucilkan, benar nggak sih? Dikucilkan, kemudian dari orang tuanya sendiri justru membuat stigma atau cap bahwa anak ini udah cacat gitu ya. Padahal seharusnya kalau secara idealnya sih kalau anak terkena narkoba atau remaja udah terkena narkoba itu seharusnya menjadi sebuah introspeksi bersama dari orang tua maupun dari lingkungan sekitar untuk memberikan support. Karena bagaimanapun juga yang namanya remaja itu dia masih butuh untuk dibimbing dong. Makanya dari pertanyaan awal tadi butuh dikasih jalan lurus nggak sih? Iya dong, karena memang tanggung jawab kita sebagai lingkungan sekitar terdekat itu adalah memberikan support atau dukungan. Jangan biarkan dia untuk jalan sendirian. Karena seringkali kan justru ketika udah rehab itu dia merasa bahwa aku udah beda nih. Gimana dong kalau untuk kembali ke masyarakat lagi, untuk percaya diri kembali, itu anak juga menjadi kurang pede nggak sih? Dia merasa aku udah beda nih. Aku dulu pernah tersandung kasus narkoba. Orang pasti akan melihat aku dengan sebelah mata. Padahal justru itu adalah sebuah introspeksi dari orang-orang sekitar, terutama lingkungan dan juga rumah terutama untuk memberikan dukungan dan memberikan kembali kepercayaan diri yang mungkin hilang ya. Oke. Terus gini, tadi kita udah bicara tentang bagaimana untuk menghadapi sikap remaja yang mati kayak gitu kan, terus kayak dukungan dari internal dan eksternal. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya si individu ini dia justru takut untuk melakukan rehab? Misalnya gini, di BNN sendiri kan itu
ya maksudnya santai aja gitu, maksudnya menerima gitu, tanpa maksudnya nggak usah takut lah, aja nanti pasti dibantu kok, nggak usah takut dan sebagainya. Nah, gimana caranya untuk bisa memberikan edukasi atau pemahaman terhadap remaja agar dia, misalnya dia udah memakai nih, terus kemudian dia masih takut direhab, tapi kita bagaimana memberikan edukasi atau ajakan kepada si remaja itu untuk dia mau direhab. Oke. Ini program BNN tuh dia. Jadi kalau BNN sekarang sedang mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan salah satunya adalah tentang rehabilitasi ini. Kan yang ditakutin sama remaja yang terdampak narkoba ini adalah, duh kalau direhab nanti gimana ya? Bakal dihukum nggak sih? Kalau enggak, kira-kira bayarnya mahal nggak ya? Karena tahap dalam rehabilitasi kan panjang ya, takutnya mahal, orang tua nggak bisa bayar, kemudian nanti ada efek dari hukum nggak ya, setelah direhab ternyata dimasukin sel lagi. Nah itu beberapa hal yang BNN mensosialisasikan itu ke masyarakat secara umum ya. Jadi bagaimana sih yang namanya proses rehabilitasi itu, yang namanya proses rehab itu bisa dilakukan di BNN dengan berbayar atau tidak sih, itu sekarang baru disosialisasikan. Dan kan kalau BNN kita punya program untuk peer education ya. Peer education itu jadi membuat sebuah gerakan, kita memilih beberapa remaja yang nantinya bisa dijadikan peer educator. Jadi kepada rekan sebaya mereka menularkan pengetahuan tentang apa itu bahaya narkoba, termasuk juga salah satunya adalah tentang program rehab. Dan ternyata dia nggak tahu loh. Rehab itu nanti kita habis direhab, kita masuk penjara nggak sih kalau itu? Iya kan? Kalau nggak, nanti kalau misalnya nanti rehab di BNN bakalan terjaga nggak ya kerahasiaannya gitu kan? Karena sebelum mau rehab aja, dengar kata BNN aja udah takut. Iya. Karena ya stigma di masyarakat bahwa BNN itu kayak gimana, kejam dan sebagainya. Padahal justru memberikan apa yang positif bagi masyarakat. Seperti itu. Makanya sekarang BNN kan banyak yang BNN school, karena biar lebih dekat lagi dengan anak-anak muda, barangkali yang mereka awalnya nggak ngerti apa sih BNN, yang diketahui kan paling kalau nangkap artis gitu ya ada BNN. Padahal program BNN banyak sekali berkaitan dengan edukasi maupun sosialisasi berkaitan dengan beberapa hal seputar remaja maupun narkotika. Begini aja, kita tahu kan bahwa remaja itu juga dia pertama labil, terus kedua rasa pengen tahunya tinggi juga. Nah, bagaimana caranya agar lingkungan remaja itu juga bisa membantu itu? Misalnya kita nggak bisa nentuin lingkungan kan, di mana kita berada, ya otomatis kita akan mau nggak mau ya di lingkungan itu. Tapi bagaimana misalnya dia ini seorang remaja tapi dia nggak mau berada di lingkungan itu, misalnya dia tempat tinggalnya di suatu lingkungan yang di mana lingkungan itu nggak baik buat dia, terus dia mau keluar dari lingkungan itu, tapi dia nggak punya pilihan lain gitu mbak. Misalnya untuk lingkungan lainnya dia nggak bisa misalnya aksesnya untuk misalnya contoh sekolah gitu kan, dia mau ketemu teman-temannya cuma di sekolah doang. Itu gimana untuk memberikan dia lingkungan yang baik gitu mbak? Sebenarnya ini juga salah satunya ya, kalau remaja kan masih dalam pengawasan orang tua kan. Sebenarnya orang tua pun berperan di awal, jadi sebisa mungkin orang tua mengarahkan anaknya untuk ke hal-hal yang positif dan produktif. Sibukkan anak, mungkin kalau misalnya di sekolah dia masih banyak waktu tersisa, kan sekolah saya kan ada ekskul segala macam ya, itu bisa diarahkan ke hal-hal seperti itu sih. Apalagi sekarang kalau misalnya klub-klub itu kan banyak ya, seperti misalnya pada main futsal bareng, kalau enggak mungkin ikut ke apa sih, skateboard atau apa, banyak kok kelihatannya yang bisa dilakukan. Ada satu juga sih, cerita sih, tapi pengalaman juga kan, pernah main sama temen-temen kan, terus aku pikir tuh anak itu sebayaku gitu. Ternyata dia masih kelas 2 SMA gitu. Dan main-mainnya bukan kayak ya klub-klub gitu, maksudnya klub-klub kan klub-klub apa nih, kayak tempat dugem gitu. Itu gimana tuh menurut mbak, kayak dia sampai ke situnya, mungkin dari segi orang tuanya atau apa itu biasanya terjadi kayak gimana tuh? Nah itu dia, orang dari kembali lagi ke orang tua ya. Jadi orang tua itu seringkali menganggap kalau anak udah SMP itu anak udah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Padahal belum. Yang namanya remaja itu masih dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Peran orang tua masih berperan banget di situ. Karena bagaimanapun juga anak itu butuh diarahkan. Orang tua itu bisa berperan sebagai seorang coach atau pelatih.
latih anak untuk bisa memanfaatkan waktu dengan bagus. Kan kalau sebetulnya ya, jujur nih, kalau di Indonesia sendiri orang tua itu kebanyakan tanggung jawabnya sekedar mencari nafkah. Kalau untuk menyediakan tempat yang layak, baju yang layak, tetapi lupa bahwa ada yang lebih besar dari tanggung jawabnya. Apa yuk? Karakter building. Iya kan? Membangun karakter anak itu yang seringkali orang tua lupa. Nah ini yang seharusnya dijadikan sebagai bahan untuk kita introspeksi ya. Kalau punya anak remaja itu sebenarnya memang masih dalam pengawasan kita. Orang dia masih dalam fase storm and stress kalau remaja itu. Masih banyak badai dan tekanan dimana kalau dia itu sebetulnya belum siap. Kan dari anak-anak kan menuju dewasa kalau remaja itu. Berarti masih dalam posisi yang serba bingung gitu. Itulah dimana orang tua masuk sebagai seorang bestie dan juga seorang coach dan satu lagi apa? Uswatun hasanah atau contoh yang baik. Oke kan? Gitu. Terus ini, aku tadi berpikir bahwa ya seperti tadi Mbak bilang orang tua itu sebagai seorang bestie, terus coach juga, terus sebagai suatu hasanah. Nah, gimana kalau misalnya orang tuanya itu dia memberikan kebebasan terhadap anaknya, misalnya kan kita lihat, ada beberapa kejadian ya, aku pernah kenal sama seseorang itu, dia itu dari SMA, awal SMA udah disekolahkan di luar kotanya, misalnya dia dari suatu kota lah, terus dikuliahkan di satu kota ini, di kota yang berbeda, dan anak itu masih ngekos gitu loh. Itu gimana menurut Mbak? Apakah dengan kebebasan itu dia bisa menjadi lebih, maksudnya lebih dewasa atau gimana? Kita bisa memaksakan seseorang itu dewasa, tapi dengan kejadian begitu otomatis dia akan merasa mandiri, maksudnya itu menurut gimana? Sebenarnya boleh-boleh aja dan memang harus ya memberikan kepercayaan pada anak. Tapi kalau kata orang Jawa, kalau misalnya kita melepaskan tetap harus digondeli buntute, tahu nggak? Kita boleh melepaskan anak dalam sebuah kondisi di mana dia harus mandiri, tapi ingat orang tua masih punya kendali atau kontrol terhadap anak. Jadi kalau misalnya dia ngekos nggak apa-apa, itu melatih dia untuk bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Tapi sebagai orang tua kita masih punya tanggung jawab sebagai apa? Sebagai supervisor atau sebagai pengontrol ya. Memastikan bahwa anaknya bisa hidup dengan baik, punya kegiatan yang positif, apa yang dia lakukan sehari-hari kita bisa memantau. Itulah gunanya orang tua. Meskipun berada pada ruang dan waktu yang berbeda, tetapi tetap kita bisa mengontrol melalui sekarang banyak teknologi. Jadi memastikan bahwa anak kita bergaul dengan siapa, dia ngapain aja seharian, itu kita bisa tetap keep in touch dengan teknologi. Kalau enggak, orang tua itu kalau saya selalu sarankan ya, orang tua itu sebetulnya harus banget untuk kenal dengan beberapa teman dari anak kita. Wajib itu harus tahu. Kalau bisa, tahu juga tentang siapa aja si orang tua dari anak-anak ini. Mereka sudah ngapain aja, kegiatan mereka apa, itu orang tua bisa punya tahu. Remaja itu masih dalam pengawasan orang tua. Nggak bisa dilepas itu aja dong. So, dari beberapa pertanyaan tadi, kemudian juga udah dijelaskan sama Mbak. Mungkin ini salah satu pertanyaan menutup juga ya. Gimana sih agar remaja itu terhindar dari masalah narkoba atau bahaya penggunaan narkoba? Yang dimana kita tahu bahwa apa tadi sebelumnya Mbak itu yang pas kita lagi quarter life crisis ya, ada dibalik tekanan itu, kemudian juga ada penyebaran informasi yang semakin luas dan terbuka, sehingga perolehan informasi baik itu yang negatif maupun positif itu menjadi satu gitu kan. Jadi itu merupakan sebuah tekanan juga untuk remaja atau anak muda sekarang. Itu bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut sehingga bisa terhindar dari penggunaan atau pemakaian narkoba? Remaja itu kan memang banyak banget problemnya ya, terutama tadi yang di awal udah kita bahas tadi. Sekarang itu berbenturan dengan FOMO atau fear of missing out, nggak mau ketinggalan zaman, maunya ikut arus gitu. Ada lagi yang serem dari itu ya, tadi sudah kita bahas juga tentang quarter life crisis atau anak-anak itu di usia 18 sampai dengan 30 tahunan itu mereka merasakan yang namanya overthinking atau mikir yang belum terjadi gitu. Aduh aku besok gimana ya, aduh aku tuh kayaknya payah banget sih, teman-teman aku udah bisa ini, udah bisa itu. Padahal di usia yang sangat muda gitu, udah berpikiran
Ini aja belum. Pesan saya ada sih untuk para remaja, stop untuk bandingin diri kamu dengan teman-teman lain. Yang bisa kamu bandingin adalah diri kamu yang sebelumnya dengan diri kamu yang akan datang. Jadi mau bandingkan, oh kemarin aku belum bisa, berarti bagaimana caranya supaya kamu bisa berproses ke arah yang lebih baik. Pastikan kita tetap positive thinking dengan diri sendiri. Kita memiliki self love, rasa cinta pada diri sendiri yang tanpa syarat. Dan juga jangan lupa tetap gunakan waktu dengan baik. Remaja seringkali wasting time, sekarang ada istilah mager, gabut. Gak ada sebenarnya itu semua ya. Karena waktu 24 jam itu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Itu nggak sih? Dan menurut Mbak nih, orang tua berhak nggak sih ngebatasin anaknya untuk dia misalnya dia kasih handphone ya anaknya nih. Terus orang tua itu berhak nggak sih buat ngebatasin anaknya agar nggak bosan nanti nggak usah download itu, nggak usah main aplikasi ini, nggak usah main aplikasi ini, berhak nggak sih? Padahal dia ngasih sendiri, padahal dia sendiri yang ngasih handphone tersebut, tapi dia berhak nggak untuk melarang itu? Maksudnya supaya anak itu nggak terlalu melenceng dari. Iya, fungsi controlling memang iya, mengontrol anak untuk tahu batasan yang boleh dan tidak boleh masih dalam wewenang orang tua ya. Tapi kalau orang tua sebaiknya tetap memberikan tanggung jawab serta kepercayaan pada anak dalam hal privacy. Anak tetap harus ada privacy. Nah, maksud saya tadi juga itu dari hal tersebut, mungkin nggak sih akan terjadi tekanan buat anaknya kayak, loh kan ibu ngasih apa? Terserah aku tadi. Sekali lagi tadi itu dari cara penyampaiannya dan engagement atau keterikatan antara orang tua dengan anak secara emosional. Kalau hubungan kita asik, saya yakin kok penyampaiannya bisa asik. Misalnya kayak anak saya ya kan, ABG juga. Mah selalu mengatakan dan memberikan sebuah pilihan. Mah boleh nggak kalau misalnya aku download ini mah? Nah itu anak akan terbuka dengan sendirinya karena apa? Ada kenyamanan di situ. Sebenarnya tugas orang tua adalah satu, memberikan kenyamanan dan rasa percaya dari anak untuk orang tua. Itu PR banget. Karena apa? Basic trust anak atau kepercayaan dasar anak kepada orang tua ini yang harus benar-benar dijaga. Supaya apa? Anak nyaman. Kalau ada masalah nggak lari kemana-mana tapi larinya pada orang tua. Itu PR banget. Supaya apa? Di rumah merasa nyaman, orang tua juga mudah mengontrol segala hal berkaitan dengan anak, justru dia sendiri akan terbuka pada kita. Oke. Iya. Seru banget ya ngobrolnya Mbak ya. Udah terasa udah hampir berapa menit atau 30 menit ya? Iya. Hampir 30 menit ya. Mungkin untuk close statement atau pesan dan kesan atau saran juga kepada orang tua atau bahkan anak-anak muda yang khususnya usia remaja gitu, ada nggak sih kesadaran atau pesan dari Mbak untuk? Ya, pertama untuk adik-adik remaja, ayo dong manfaatkan waktu dengan baik. Mumpung masih muda, gunakan waktumu untuk hal-hal yang produktif. Stop untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kemudian juga bila kalian berada pada sebuah kondisi tadi ya, seperti kita udah bahas, kondisi keluarga yang broken home di mana kamu potensial untuk membenci rumah atau mungkin kamu ingin lari keluar rumah, pikirkan kembali bahwa hidup kamu jauh lebih berharga daripada menyesali apa yang sekarang ini sedang terjadi atau yang kemarin sudah terjadi. Manfaatkan waktu dengan baik, tetap positive thinking. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses pendewasaan. Jangan lari ke hal-hal yang jelek, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau untuk orang tua, saya yakin semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu, ayo Bapak dan Ibu, kita berikan hal terbaik untuk anak kita, terutama masalah kenyamanan di rumah, terutama juga tentang kepercayaan anak pada kita, dan juga rasa nyaman pada hubungan antara orang tua dan anak. Itu sih. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak atas waktunya juga Mbak. Oke, buat teman-teman di rumah juga, kalau misalnya kan ada pendapat atau yang ingin disampaikan, bisa disampaikan dalam kolom komentar. Kami dari BNNK Yogyakarta juga ikut juga untuk memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan BNNK, baik berkaitan dengan kehidupan kita sekarang juga. Maksudnya bisa mungkin dibantu sharing-sharing atau kasih pendapat atau masukan kepada kami juga melalui kolom komentar. Mungkin itu aja sih Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya Mbak. Thank you. Jangan lupa di subscribe dan komen ya. Bye.